warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Tiara Salsabila, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 di Institut Agama Islam Tazkiyah. Video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hadis Ahkam dengan dosen pengampu Ustadz Mursal. Pernahkah teman-teman belajar mata kuliah atau pelajaran hadis ahkam? Pasti jawabannya beragam ya. Ada yang pernah, belum pernah, atau bahkan baru mendengar mata kuliah atau pelajaran hadis ahkam. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Dalam hadis ahkam, kita akan mempelajari hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah. Oke, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu pelajaran hadis ahkam. Tapi, kenapa sih kita harus belajar atau tahu tentang hadis ahkam? Sebenarnya, apa aja ya urgensi dari mempelajari hadis ahkam? Ya, kita akan masuk ke poin-poin kenapa kita harus belajar hadis ahkam. Apa saja sih urgensi dari mempelajari hadis ahkam? Nah, yang pertama, urgensinya itu dengan kita mempelajari hadis ahkam, maka kita akan mempelajari dari kemuliaan dan keagungan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan kita mempelajari hadis ahkam, maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari hukum berdasarkan babnya dan mengamalkannya. Kita tahu ketika kita mendapatkan suatu ilmu, tidak berhenti di diri kita sendiri saja, tapi juga kita harus mengamalkannya. Nah, poin yang ketiga, yaitu perkembangan pesat yang membutuhkan hukum-hukum terkini. Dan yang poin keempat, yaitu menjaga kestabilan aktivitas muamalah dalam koridor syariat. Kita akan tahu nih, hadis ini sesuai gaya, akad-akad ini sesuai gaya dengan hadis yang ada, dan itu semua dipelajari di hadis ahkam. Dan poin yang kelima yaitu mengetahui sumber suatu hukum yang berdasarkan hadis. Nah, ini adalah 5 poin urgensi dari mempelajari hadis ahkam. Setelah penjelasan tentang pelajaran hadis ahkam, sekarang kita beralih topik ke topik utama pembahasan di video kali ini, yaitu hadis ahkam muamalah mengenai akad qard. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan dari akad qard. Nah, kita akan masuk ke definisi dari akad qard. Dilansir dari buku Syariah dari Teori ke Praktik karya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio M.Ec., pengertian dari akad qard, al-qard atau akad qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sederhananya adalah akad qard merupakan akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Akad qard masuk ke dalam akad saling membantu dan bukan akad komersial. Ada baiknya juga teman-teman, ketika proses akad qard berlangsung, yang pertama dilakukan adalah senilai dengan sedekah dan tidak mengharapkan adanya timbal balik. Nah, setelah kita tahu pengertian dari akad qard, kita akan masuk ke landasan hukum atau hadis dari akad qard. Adapun hadis yang pertama mengenai akad qard yaitu dari Samurah bin Jundub dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi tangan bertanggung jawab terhadap apa yang diambil hingga ia menunaikannya atau mengembalikannya. Hadis riwayat Ahmad disohihkan oleh Al-Hakim. Maksud dari hadis ini adalah ketika seseorang yang meminjam wajib bertanggung jawab atas apa yang dipinjamnya, misalnya barang-barang,
kepada si pemilik barang sampai ia mengembalikan lagi barang-barang tersebut kepada si pemilik barang, maka nih si peminjam barang ini wajib untuk menjaga barang-barang tersebut dengan baik dan jangan sampai ada yang rusak. Kita masuk ke hadis yang kedua mengenai akad qad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Maksud dari hadis ini adalah ketika seseorang memberikan amanat kepada kita, maka kita harus melaksanakan, menjaga, dan menunaikan amanat tersebut. Dan ketika ada seseorang yang mengkhianati kita, maka kita jangan sampai mengkhianati ia kembali atau mengkhianati dia lagi. Jadi jangan sampai balas dendam. Jadi dalam hadis ahkam, kita akan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum bermuamalah. Salah satu kegiatan bermuamalah yaitu akad qad. Nah, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas aplikasi dari akad qad tersebut. Salah satunya yaitu aplikasi akad qad dalam perbankan syariah. Yang pertama, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. Lalu, aplikasi akad qad dalam perbankan syariah yang kedua, yaitu sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan nasabah tersebut tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Yang ketiga, sebagai produk untuk membantu sektor sosial atau untuk menyumbang usaha yang sangat kecil. Pada skema ini telah ada skema khusus yang dikenal suatu produk khusus, yaitu Al-Qad Al-Hasan. Itu adalah 3 bentuk aplikasi akad qad dalam perbankan syariah. Berikutnya, kita akan masuk ke apa aja sih manfaat dari akad qad. Manfaat yang pertama yaitu sebagai talangan jangka pendek. Maksudnya, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. Nah, yang kedua, adanya misi sosial. Maksudnya adalah pada akad khusus yaitu Al-Qad Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Dan yang ketiga, meningkatkan citra baik dan loyalitas. Maksudnya adalah adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Itu merupakan 3 bentuk manfaat dari adanya akad qad terutama dalam perbankan syariah. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui definisi, hadis, manfaat, hingga aplikasi dari akad qad, selanjutnya kita akan masuk ke skema akad qad. Tapi, teman-teman perlu diketahui juga bahwasannya resiko dalam akad qad terhitung tinggi, karena akad qad dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Secara umum, akad qad dapat digambarkan dalam skema ini. Skema ini diambil dari buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik karya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Sc. Bahwasannya, pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pertolongan
dan bantuan dari saudaranya. Akad qard atau pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.